Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kalian tahu ya di video sebelumnya, bahwa gue adalah calon mahasiswa Al-Azhar yang sekarang lagi nunggu keberangkatan. Dan tentunya gue sebagai mahasiswa Al-Azhar ini harus mengisi waktu gue dengan belajar dong tentunya ya kan. Masalahnya gue ini adalah orang yang mudian gitu dan pemalas. Jadi kadang tuh gue mau bangun dari kasur aja susahnya minta ampun, apalagi buat belajar gitu. Tapi itu gak ngehalangin gue untuk kemudian gue nemuin cara gue sendiri untuk maksa diri gue sendiri untuk belajar bahasa Arab. Dan hari ini gue mau share itu ke kalian semua. Karena kalau kata Bill Gates nih ya, orang pemalas itu akan menemukan cara paling cepat dan paling efektif untuk mencapai suatu tujuan. Quotes itu gue temuin di Facebook by the way, jadi gue gak tahu benar atau enggak, cuman quotes itu ada benarnya nggak sih? Tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke poin yang pertama. Metode yang pertama adalah nonton YouTube. Ini kata gue udah metode paling nyantai karena YouTube ini udah aplikasi yang emang kita buka setiap hari gitu buat nonton video. Nah masalahnya kadang video yang kita nonton tuh ya podcast highlight kekalahan MU gitu kan. Ya sesekali cobalah untuk lo nonton video-video yang bermanfaat untuk diri lo gitu. Kayak misalkan ya video berbahasa Arab gitu kan. Gue sendiri kalau misalkan lagi pengen nyantai, lagi pengen chill, lagi pengen biasa aja, gue biasanya suka nonton kartun-kartun berbahasa Arab. Kartun kayak SpongeBob SquarePants atau We Bare Bear ya, 3 beruang gemoy itu. Tapi yang dubbing bahasa Arab dan ada subtitle Indonya gitu. Channelnya tuh banyak banget yang nyediain video-video begini ya. Cuman salah satu favorit gue adalah Akademia. Nah, itu yang chillnya gitu. Kalau misalkan lu mau rada seriusnya, coba lu buat dengerin video-video dari para masyayikh Azhar langsung tentunya ya. Dan kalau misalkan mau nyari video yang ada subtitle bahasa Indonesianya, coba untuk nonton channel Sanad Media gitu. Karena di situ ada banyak banget video diskusi, video speech, video Q&A gitu kan para masyayikh Azhar tentang hukum-hukum Islam. Jadi selain lu belajar bahasa Arab, lu juga dapat ilmu tentang fikih dan segala macamnya gitu, akidah. Nah, dan salah satu fitur YouTube yang enak adalah playback speed gitu. Kadang kan masyayikh ini ngomongnya ini pada cepet-cepet banget gitu ya di telinga kita orang Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan kecepatan, gue sendiri suka buat ngurangin aja tuh playback speednya supaya ya lebih nyaman aja dengerinnya gitu. Dan mungkin ya ketika nanti kalian mau nonton itu rasanya kayak awal-awal tuh enggan, males gitu. Kayak gue pun sendiri ngerasain hal yang sama ketika gue iseng buka YouTube, terus di home gue muncul video-video belajar itu. Pada awalnya gue tuh ngerasa kayak nanti aja deh gue nonton videonya besok-besok gitu. Tapi ketika gue klik videonya, rasa malas itu hilang seketika gitu. Ya udah gue tonton videonya sampai beres. Jadi kadang yang susah itu justru adalah cuma sekedar menerobos rasa malas di awal itu, karena setelah lu jalanin kelar. Yang kedua adalah Duolingo gitu. Ya aplikasi burung hijau ini udah masyhur banget lah ya di telinga kita semua. Media sosial belajar satu ini berhasil untuk bikin gue mau gak mau itu belajar bahasa Arab setiap hari sesedikit apapun itu gitu. Kenapa? Karena pertama ada yang namanya fitur daily streak di Duolingo ini. Jadi sayang aja gitu kalau streaknya putus gitu kan. Jadi ya mau gak mau gue belajar terus tiap hari walaupun cuma ngerjain satu ronde gitu. Supaya apa? Supaya ya bisa gue share di Instagram, gue daily streaknya 50 kali padahal ya cuma ngerjain satu ronde doang setiap hari. Tapi kan yang penting belajar. Tampilannya juga cakep banget dan di sini gue bener-bener dituntun untuk belajar secara step by step. Dan FYI untuk bahasa Arab di Duolingo itu pengantarnya pakai bahasa Inggris ya. Tapi nggak yang ribet-ribet banget kok, masih gampang. Sekalian belajar 2 bahasa juga. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Yang ketiga Google Translate dan Duocard. Menurut gue ini adalah cara belajar mufrodat paling asik yang gue temuin. Karena kenapa? Karena kita belajar dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Misal gue lagi gabut nih di kamar gitu, lagi rebahan. Terus gue ngeliat nih ada satu barang gitu, misalkan apa sapu gitu. Terus gue nggak tahu nih bahasa Arabnya apa gitu kan. Habis itu ya udah gue buka Google Translate, gue cari tuh sapu bahasa Arabnya apa nih. Habis itu gue cobalah buat bikin kalimat dari kata yang gue temuin itu. Ini sapu saya, hadihi miknasati. Sapu ini kotor. Hadihi miknasatun wasikhotun. Nah nanti kalau misalkan udah dibikin kalimatnya, gue masukin lah kosakata ini ke aplikasi Duocards. Ini kayak aplikasi flashcards bahasa gitu. Dan ya kalau misalkan gue mau murojaah, tinggal gue mainin aja flashcardsnya gitu. Yang terakhir nyantai aja. Jangan lu anggap ini tuh sebagai sebuah beban gitu. Kayak wah gue harus belajar banget nih. Menganggap ini tuh sebagai sebuah kewajiban gitu. Ya belajar emang kewajiban gitu. Cuman gue sendiri berusaha untuk merubah mindset gue untuk memandang belajar ini sebagai permainan gitu, sesuatu yang menyenangkan gitu. Ini buat belajar santainya aja ya. Kalau misalkan emang gue lagi pengen belajar berat ya udah gue langsung sambar kitab aja gitu.
Nah, ini tujuannya untuk at least ngebangun habit belajar kita gitu, supaya kita ini jadi terbiasa buat belajar. Karena tujuan utama gue adalah gue pengen bisa belajar ekstrim, kayak belajar di rumah dalam sehari itu 8-9 jam gitu. Tapi kan perlu yang namanya step by step, pelan-pelan. Ya udah, itu aja, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.